Baik, teman-teman semua, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai gerbang NOR. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa gerbang NOR adalah gerbang NOR singkatan dari gerbang not or atau bukan gerbang OR. Jadi gerbang NOR ini merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOR, tetapi hasil yang dikeluarkan atau outputnya akan terbalik dari gerbang OR. Outputnya terbalik dari gerbang OR. Jadi pada gerbang NOR, output akan bernilai 1 atau high jika keseluruhan input bernilai 0 dan output akan bernilai 0 jika salah satu atau keseluruhan input bernilai 1. Jadi teman-teman, seperti pada penjelasannya bahwa gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR, maka output yang dihasilkannya pun akan terbalik dari gerbang OR. Jadi, karena gerbang NOR ini adalah gerbang not OR atau inverter dari OR, yaitu kebalikan, maka tabel kebenarannya pun akan terbalik. Seperti pada tabel kebenaran ini, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi ini merupakan kebalikan dari tabel kebenaran gerbang OR. Kalau pada gerbang OR, ketika kedua input bernilai 1, maka akan menghasilkan output yang 1, maka pada gerbang NOR mengalami kebalikan, yaitu outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya adalah 0, dan outputnya akan bernilai 0 jika kedua atau salah satu inputnya bernilai 1. Oke, teman-teman, untuk operasi dari gerbang NOR, teman-teman bisa lihat pada gambar di sini. Ya, pada gambar ini, teman-teman, jika salah satu inputnya bernilai 1, jadi pada bagian input A bernilai 1 dan pada input B bernilai 0, maka output yang dikeluarkan pada bagian ini adalah 0. Sedangkan jika keduanya input A bernilai 0 dan input B bernilai 0, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa selain daripada gerbang NOT, gerbang yang lain bisa memiliki banyak input dan hanya satu output saja. Nah, bagaimana jika memiliki 2, 3 atau lebih dari input, tetap jika ketiganya, misalnya di sini saya tambahkan input C, maka jika input A, input B, dan input C bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Sedangkan jika salah satu atau dari ketiga input ini bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Nah, teman-teman, untuk rumus persamaannya yaitu X sama dengan A or B dinotkan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari gerbang NOR ini yaitu gerbang NOR merupakan kebalikan atau inverter dari gerbang OR. Jadi setiap inputnya bernilai 0, keduanya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1, dan ketika inputnya bernilai salah satu input atau kedua dari input tersebut bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Ya, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua pada malam hari ini mengenai dengan gerbang NOR, dan saya membuka kesempatan kepada teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan, sekaligus kita mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang belum teman-teman mengerti, sehingga kita dapat memahami dengan baik dari materi mengenai gerbang NOR ini. Terima kasih. Kesempatan saya buka. Baik, terima kasih untuk
teman Librina yang sudah menjelaskan mengenai gerbang NOR ini. Di sini yang ingin saya tanyakan, apakah gerbang NOR ini juga apakah gerbang NOR bisa teman Librina sebutkan salah satu aplikasi pengaplikasian gerbang NOR ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan teman Erik. Jadi salah satu contoh penerapan gerbang NOR pada kehidupan kita sehari-hari yaitu berada pada keran air. Jadi sebuah keran air keran air memiliki tuas yang berada di bagian atas. Tuas ini akan menyala jika tuas diputar ke kanan dan sebaliknya. Ketika tuas diputar ke arah kiri, maka keran air akan mati. Jadi seperti pada konsepnya, jadi kalau misalnya kedua inputnya adalah 0, maka dia akan menghasilkan 1. Jadi ketika tuas ini diarahkan atau diputar ke arah kanan, maka keran air akan menyala. Sebaliknya ketika tuas tersebut diputar kembali ke arah kiri, maka keran air akan mati. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan. Apakah masih ada pertanyaan dari teman lain? Terima kasih kepada teman-teman yang semua tentang gerbang NOR tadi. Mungkin di sisa waktu yang ada, kita bisa mendiskusikan perbandingan dari gerbang NOR, sehingga ke depannya kalau ada soal yang berkaitan dengan keduanya, kita tidak lagi bingung dengan konsep atau rumus yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya untuk membedakan antara gerbang NOR dan gerbang OR, maka kita melihat dari operasinya sendiri. Seperti kita ketahui bahwa gerbang NOR merupakan kepanjangan dari gerbang not OR, artinya gerbang OR dinotkan. Jadi untuk melihat perbedaan dari gerbang OR dan gerbang NOR, salah satunya ada pada gambar operasinya. Seperti pada slide, jadi kalau gerbang OR maka kita tidak akan menambahkan simbol seperti ini atau simbol inverter seperti ini. Jadi kalau pada gerbang OR maka kita hanya menggunakan gambar yang muncul hanya seperti bagian yang sebelah sini saja, tetapi pada bagian 0 titik kecil ini ataupun pada gambar inverter tidak akan ditambahkan. Jadi itu yang merupakan kita dapat membedakan antara gerbang NOR dan gerbang OR. Sekian jawaban saya. Jika teman-teman semua ada tambahan dalam materi ini, saya persilakan.
Baik, Ya, terima baik, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih Erina untuk jawabannya. Kalau tadi kan kita sudah lihat perbedaan dari gerbang NOR dan gerbang OR. Untuk perbedaan dari kedua gerbang sendiri sebenarnya tadi sudah dijelaskan di awal presentasi, namun yang jadi pertanyaan saya untuk kita diskusikan bersama adalah bagaimana kita membandingkan gerbang NOR dan gerbang NAND, NOT OR gate dan NOT gate. Jika ke depannya permasalahan berkaitan dengan kedua gerbang tersebut, kita tidak lagi bingung dengan konsep atau persamaan yang ada. Mungkin teman Erina bisa share screen, kita lihat di YouTube mungkin atau di Google, boleh. Biar diskusi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya hanya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman Janet mengenai perbedaan dari gerbang NOR dan juga gerbang NAND. Nah, sudah seperti kita ketahui bahwa NAND merupakan gerbang kebalikan dari gerbang N. Dan juga gerbang OR juga merupakan gerbang kebalikan dari gerbang X. Juga merupakan gerbang. Jadi dengan kita dapat melihat dari pengoperasian operasi gerbang NAND-nya juga dan juga pengoperasian dari gerbang NOR-nya juga. Di mana gerbang NOR kan dari kesimpulan yang diambil oleh teman Erina menyatakan bahwa jika keseluruhan input bernilai 0 maka outputnya akan bernilai 1, dan jika keseluruhan input bernilai 1 salah satu input bernilai 1 atau keseluruhan input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0. Mungkin itu kebalikan dari gerbang E-nya juga sudah dipaparkan oleh teman Erin. Di sini kita dapat melihat pengoperasian gerbang E-nya di sini. Pada pengoperasiannya, jika input A dan B keduanya high, maka output X akan low. Jika input A dan B atau keduanya low, maka input X akan high. Nah, di situ kita dapat melihat perbedaan dari gerbang NOR dan juga gerbang NAND. Mungkin dari saya begitu saja. Ada penambahan dari teman Erina, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Saya akan menambahkan, jadi inti pada pertanyaan teman Janet tadi adalah bagaimana kita dapat membedakan antara gerbang NAND dan gerbang NOR. Jadi di sini saya ulangi, jadi di sini perbedaan yang paling mencolok dan yang pada umumnya bisa kita lihat secara langsung, yaitu yang pertama adalah pada bagian simbolnya. Jadi ketika kita mendapati sebuah soal yang ada dalam soal itu, yaitu gerbang NAND dan gerbang OR, hal pertama yang akan kita lihat di situ adalah bagaimana simbolnya. Jadi kalau misalnya munculnya simbol seperti
yang ada pada layar slide teman-teman semua, maka itu merupakan gerbang NEN. Sedangkan jika munculnya seperti pada gambar yang telah saya jelaskan tadi, maka itu adalah gerbang NOR. Nah, itu merupakan perbedaan umum antara gerbang NOR dan gerbang NEN. Setelah kita melihat simbol, tentunya kita akan mulai mengerti cara bagaimana kita mengerjakan dari kedua gerbang tersebut. Nah, setelah kita mulai memahami perbedaan dari kedua gerbang NEN dan gerbang NOR, kita akan mendapati persamaan-persamaannya. Contohnya pada gerbang NEN persamaannya adalah X sama dengan A, N, B, N, C dinotkan. Sedangkan pada gerbang NOR, X sama dengan A, NOR B dinotkan. Jadi setelah kita mulai memahami rumusnya, kita juga akan dapat mengerjakan tabel kebenarannya. Seperti yang kita lihat bahwa tabel kebenaran pada gerbang NEN adalah kebalikan dari gerbang N, dan tabel kebenaran dari gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Jadi tentunya ketika kita mulai mengerti perbedaan dari keduanya, maka lebih memudahkan kita untuk mengerjakan tabel kebenaran tersebut. Jadi menurut saya, ketika kita menghadapi dua soal yang mengenai dengan gerbang NEN dan gerbang NOR, maka hal utama yang bisa kita lihat sebagai perbedaannya yaitu berada pada simbolnya dan operasinya. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari teman Erik dan teman Rina. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanggapi. Baik teman-teman, jika tidak ada tanggapan dari teman-teman semua, maka saya menganggap bahwa teman-teman semua sudah mengerti dari materi mengenai gerbang NEN ini, dan untuk pertemuan mengenai gerbang NEN ini saya tutup. Terima kasih. Terima kasih untuk teman Erin yang sudah menjelaskan mengenai gerbang NOR ini.
Terima kasih teman Erin yang sudah menjelaskan materi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada teman Lebrina yang sudah menjelaskan materinya. Penjelasannya cukup bagus dan saya bisa memahaminya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Erin untuk penjelasan